Halo teman-teman, hari Rabu kemarin tanggal 20, Bitcoin menembus rekor tertinggi dalam sejarah. Berita besarnya adalah ETF Bitcoin pertama kali go public di Amerika pada tanggal 19 Oktober. Nah, dengan ekspektasi itu, harga Bitcoin mengalami rally kuat selama sebulan. Oke, seperti kita sudah ketahui, keuntungan dari kripto adalah dia diperdagangkan 24 jam. 365 hari tanpa berhenti, sehingga bisa jual beli bahkan di akhir pekan atau di malam hari. Nah, tapi kalau weekend, volume perdagangan itu relatively kecil. Nah, ini kan hari Sabtu dan hari Minggu, kecil kan? Justru itu mungkin volatilitasnya karena kecil, jadi lebih bagus untuk mengambil posisi kalau saya. Jadi saya biasanya jual beli kripto itu pada weekend. Ini dari sudut pandang investasi, bukan trading. Nah, mungkin kita sudah tahu lah, kripto itu dianggap sebagai aset yang lebih berisiko daripada saham. Nah, jadi pokoknya kami menyatakan konten ini bukan rekomendasi jual beli untuk kripto apapun. Nah, ini hanya untuk menunjukkan kripto juga salah satu aset investasi yang kita bisa jual beli pada weekend. Nah, para ahli investor itu menganjurkan kalau ingin alokasikan aset kita untuk kripto, alokasikanlah jumlah nilai yang kita tidak bermasalah di kondisi keuangan kita. Nah, walaupun seandainya kehilangan nilai itu semuanya, kita nggak ada masalah kalau jumlahnya kecil. Jadi sekarang saya hanya fokus market cap nomor 1, 2, dan 3, yaitu Bitcoin, Ethereum, dan Binance Coin. Karena logika mereka itu saya udah paham. Misalnya Bitcoin, cara valuasinya itu bisa dilihat video saya yang sebelumnya. Itu judulnya gimana hitung valuasi Bitcoin. Semakin pasar kripto membesar, investor institusi itu mereka akan beli yang market cap paling di atas dulu, seperti pasar saham. Misalnya institusi asing mau beli pasar saham Indonesia, pasti mereka beli duluan BCA, BRI, Telkom, karena mereka market cap nomor 1, 2, 3. Karena kebanyakan fund mereka itu pasti benchmarknya indeks IHSG. Berarti kan mereka mengisi market cap yang paling besar dulu. Nah, saya pernah gagal juga di koin kecil namanya EOS. Waktu itu saya hanya tertarik dengan berita tentang Peter Thiel. Dia berinvestasi besar-besar di EOS. Jadi saya belinya kayak FOMO. Tapi akibatnya gagal. Itu anjlok harganya. Jadi salah satu fakta saya sadar waktu itu, koin kecil tuh demand yang sehat seperti dari institusi itu masih jauh lebih kecil daripada market cap yang besar. Nah, ini Bitcoin weekly chart. Nah, 1 bulan itu kan kencang kan. Nah, dia sudah tembus all time high-nya. Terus market cap nomor 2, Ethereum itu dia tidak menembus all time high. Jadi rally saat ini itu nomor satunya itu Bitcoin yang memimpin pasarnya. Nah, waktu ini bulan Oktober minggu pertama, kedua, ketiga di YouTube channel Korea saya subscribe. Dia sering mengundang orang ini. Dia namanya Steve. Pokoknya dia dulu kerja di Goldman Sachs, sekarang di hedge fund untuk kripto. Jadi dia sangat ahli di bidang kripto. Dan dia yang paling garis depan. Jadi dia sering ketemu investor institusi yang menaruh uangnya di kripto. Jadi menurut dia waktu itu banyak demandnya dari investor institusi itu mereka masuk. Nah, kalau BNB nomor 3 kan, dia belum menembus, masih jauh sampai ATH sebelumnya waktu April. Nah, ini trader list Bitcoin saya. Nah, Corebit ini salah satu exchange kripto terbesar di Korea. Nah, jual belinya dalam Korean won. Nah, karena tanggal 19 itu Bitcoin ETF-nya itu sudah terdaftar di New York Exchange, berarti kan sudah terwujud. Jadi sell on the news. Jadi saya menjual sebagian Bitcoin tanggal 19. Tapi ya tanggal 20 dia naik lagi, menembus all time high. Tapi ya tidak apa-apa. Kalau dirupiahkan ini mungkin 36 juta kali ya. Ya. Nah, ini kimchi premium. Apa itu kimchi premium? Nah, ini juga ada di video saya sebelumnya. Nah, jadi waktu para koin itu pada kencang lari,
pada bulan April kemarin, kimchi premium itu dia naik lebih dari 10%. Nah, pokoknya kimchi premium itu artinya harga Bitcoin atau kripto yang lain lebih mahal di Korea daripada di luar Korea. Nah, itu waktu itu sampai lebih mahal 10%, 12%. Nah, tapi sekarang dia kisaran 2-4% terkini. Nah, kenapa terjadi kimchi premium? Ya, itu orang Korea itu lebih gila berbondong-bondong spekulasi beli koin. Nah, saya akui juga orang Korea itu suka spekulasi, judi juga, dan suka FOMO. Jadi orang Korea itu cenderungannya tidak tahan kalau teman-temannya sekitar dia pamer cuan. Jadi suka FOMO. Jadi itulah bikin kimchi premium. Jadi berarti indeks manusia ini yang spekulatif Korea ini tidak separah sebelumnya. Nah, ini sinyal pasar kripto ini semakin sehat sih. Jadi lebih banyak investor institusional masuk dan investor retail itu yang spekulan itu udah pada trauma, entah dia udah kabur atau keluar. Nah, ini adalah indeks ketakutan dan keserakahan kripto. Saya perhatikan ini beberapa bulan, lalu ini lumayan valid. Nah, sekarang kan fase greed. Terus bulan lalu fear. Nah, ini misalnya ETH, Ethereum. Periode fear, ketakutan itu kan September. Itu adalah titik terendah jangka pendek. Jadi dari ketakutan, mulai greed, terus minggu lalu extreme greed. Jadi bulan September saya waktu itu lihat indeks ini, terus beli Ethereum. Karena ya saya nggak memikirkan hal lain terlalu banyak karena ini sudah dalam fase ketakutan dan saya udah belajar fundamentalnya ETH-nya, jadi coba cicil beli dikit-dikit. Nah, ini riwayat perdagangan ETH bulan September. Waktu itu kan ya harga kisaran 2.600-an, ada pembelian dengan rupiah juga tapi kebanyakan USDT. Nah, jadi ya akibatnya ya beruntung bisa mengalami bahwa indeks ketakutan dan keserakahan ini valid. Sekarang kan 4 ribuan dolar. Hari ini, hari Minggu, saya akan order untuk membeli Binance Coin, BNB. Karena Binance Coin itu mau bakar koinnya mereka sendiri lebih kencang lagi. Nah, namanya BNB Burn. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu BNB Burn. Mungkin kalian bisa cari tahu apa itu BNB Burn. Nah, awalnya itu tahun 2017 mereka total supply-nya 200 juta koin. Tapi mereka menargetkan mengurangi koinnya sampai 100 juta koin. 50% dipotong. Nah, sekarang berapa? Sekarang total supply kan 166 juta kan. Nah, jadi ini sedang berjalan pengurangan total supply-nya. Ya, supply-nya berkurang kan biasa harga naik. Terus demand-nya BNB itu tinggi karena gas fee-nya murah. Nah, gas fee itu kan untuk menjalankan suatu blockchain project butuh fee-nya kan untuk pakai blockchain. Pokoknya untuk pakai blockchain mereka harus bayar fee. Dulu kan itu ETH, tapi sekarang udah banyak pakai BNB karena gas fee-nya murah. Ini cuma alasan bayar aja sih. Nah, Changpeng Zhao, founder CEO-nya Binance ini orangnya sering berkomunikasi melalui Twitter. Khususnya kalau ada masalah di pasar kripto, dia terbuka untuk kasih tahu secara transparan di Twitter. Nah, founder Binance ini berasal dari engineer untuk blockchain. Jadi dia bisa dibilang kuasai bidangnya di blockchain dan crypto world. Ini tanggal 22 kemarin dia bilang it will speed up the burning process of BNB. Terus lebih lanjut, it will continue burning BNB even after Binance hits its target of 100 million BNB in circulation. Jadi mereka bakarin terus BNB-nya walaupun sudah mencapai target 100 juta koin sudah dibakar. Jadi mereka akan mengurangi barangnya terus. Nah, ini tentang PEP95, ini nama project untuk blockchain mereka. Kalau berminat silakan baca aja. Nah, harga tertinggi BNB bulan Mei itu sebetulnya lebih bobol dari Bitcoin karena waktu itu euforianya kencang. Jadi saya taruh short term target sekarang mungkin sekitar 600, setengahnya di boxnya atas ini. Nah, tapi ini bukan trading, untuk membeli lagi. Jadi kalau dia
naik sampai di sini, terus dia agak koreksi, saya akan beli lagi di area di sini karena itu terbukti trennya itu kuat. Nah, saya akan pakai OCO order di toko kripto. Jadi OCO itu kepanjangannya one cancels the other. Nah, artinya saya input dua trigger. Kalau salah satunya sudah done eksekusi, trigger satu laginya otomatis batal cancel. Nah, contoh ini, harga resistance misalnya 100, terus supportnya 90. Nah, terus current price-nya 95 misalnya. Nah, saya mau beli kalau dia turun ke support level yaitu 90. Tapi karena biasanya kalau harganya sentuh support line, ada kemungkinan juga dia false. Nah, jadi sekitar support line, nah jualan juga biasa kencang. Entah itu ada trigger loss card atau ini karena orang takut ada yang loss keduluan. Jadi biasanya di sini ada jualan kencang. Jadi saya nggak langsung beli di harga 90, tapi saya akan beli di area false break bawah ini. Tapi jika harganya breakout atas 100 itu, saya juga tidak mau ketinggalan. Tapi order price-nya di false break atas. Biar ada buffernya untuk safety sedikit. Jadi nggak langsung misalnya harga tembus misal 101 atau 2 ikut, enggak. Biasa kalau sudah break, biasa ada koreksi sedikit dikasih. Jadi mau beli di area di sini. Oke, jadi kalau salah satunya done, yang lainnya otomatis jadi cancel. Itu adalah OCO orders. Nah, kalau BNB, saya set harga supportnya 468 dan resistance 518. Jadi kalau harganya turun, saya belinya 468, tapi kalau dia naik, saya belinya 502. Karena setelah break jadi 519, saya harap ada koreksi sedikit. Jadi ada jualan baliknya. Jadi saya mau memanfaatkan momen itu untuk beli. Jadi 502. Oke, saya coba input OCO order di toko kripto. Nah, ini OCO order kan. Nah, limit price itu adalah harga kalau dia turun, saya belinya mau di 468. Terus stop limit itu ketika dia break. Jadi ketika dia break 519, saya mau order belinya itu di 502,7. Terus $1.000. Oke, sudah set. Jadi tinggal pencet buy. Sudah pencet, sukses. Nah ini dia. Kita bisa lihat ini sekaligus saat yang sama ada dua order langsung diluncur. Nah, tapi kan dia ada trigger. Pertama, kalau harganya lebih dari 519, dia akan order di harga 502. Nah, ini. Tapi kalau dia harganya turun, jadi sentuh 468,8 akan beli. Jadi jika salah satunya done eksekusi, trigger satu lagi itu akan hilang, cancel otomatis. Nah, itu OCO orders. Nah, fungsi OCO order ini ada di aplikasi saham juga, tapi namanya automatic order. Seperti di sekuritas yang saya pakai, Mide dan Semesta. Mungkin lain kali saya bisa masukin konten berikutnya. Oke, sekian dari saya. Mohon di subscribe dan likes-nya kalau ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.